Ini adalah kisah tentang sebuah mangkuk kayu yang melegenda. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah seorang kakek yang sudah renta. Tubuhnya tak lagi kuat, tangannya terus bergetar. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya, menantunya, dan seorang cucu kecil yang begitu lembut hatinya. Setiap hari, mereka makan di meja yang sama. Namun bagi sang kakek, momen makan bukan lagi sesuatu yang menenangkan. Setiap kali ia mengangkat sendok, tangannya bergetar hebat. Ia takut. Takut jika tangannya tak lagi bisa ia kendalikan. Dan benar saja, sering kali mangkuk terjatuh, gelas terguling, dan makanan tumpah ke meja. Awalnya, anak dan menantunya masih mencoba bersabar. Namun hari demi hari, kesabaran itu mulai memudar. Perlahan berubah menjadi rasa kesal. Sang kakek hanya bisa menunduk dan menyimpan rasa takut di dalam hatinya. Hingga suatu hari, mereka tak lagi tahan. Mereka membuat keputusan, sebuah meja kecil diletakkan di pojok ruangan. Sejak saat itu, sang kakek tidak lagi makan bersama. Ia makan sendirian, dalam sepi dan dalam hati yang terluka. Dan karena takut piring kembali pecah, mereka memberinya sebuah mangkuk dari kayu. Dari sudut ruangan, kakek itu makan. Perlahan, tangannya masih gemetar. Namun kini, tak ada lagi yang peduli. Sesekali, air matanya jatuh tanpa suara. Tanpa mereka sadari, semua itu dilihat sang cucu. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya melihat. Namun, tumbuh sebuah pemikiran sederhana, sebuah ide kecil yang kelak mengubah segalanya. Suatu hari, ayahnya melihat sang anak duduk di lantai, memegang potongan-potongan kayu. Dengan lembut, ia bertanya, "Lagi buat apa, nak?" Anak itu tersenyum. Dengan wajah polos yang tulus, "Aku sedang membuat mangkuk kecil." Ayahnya tersenyum, belum mengerti. Namun kemudian, anak itu melanjutkan, "Supaya nanti, kalau papa dan mama sudah tua, aku bisa memberi makan pakai ini." Seketika, dunia terasa berhenti. Tidak ada kata yang bisa diucapkan, hanya ada penyesalan yang begitu dalam. Air mata mulai jatuh, mereka akhirnya sadar. Selama ini, mereka sedang mengajarkan anak mereka bagaimana memperlakukan orang tua. Malam itu juga, sang anak mendekati ayahnya. Dengan tangan yang lembut, ia memapah sang kakek kembali ke meja makan. Sejak saat itu, mereka kembali makan bersama. Tidak ada lagi kemarahan. Jika makanan tumpah, mereka tersenyum. Jika sendok jatuh, mereka memungutnya dengan sabar. Karena mereka akhirnya mengerti bahwa kasih sayang jauh lebih berharga daripada kesempurnaan. Dan pada akhirnya, cara kita memperlakukan orang tua hari ini adalah cermin bagaimana kita akan diperlakukan nanti.